kita naik kapal 3 hari gitu Mas di sana kan, Oh, ya insya oke. Allah ya. Jadi kita Bareng-bareng gitu sama bareng-bareng ya, tuh karena salah satu visi kita adalah membangun 1.000 rumah di seluruh provinsi di Indonesia Mas, visi besar kita ini. waduh, luar biasa. Bangun Taka, membangun rumah impianmu. Masih di Persatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kali ini Ngobras, ngobrol bareng komunitas kami hadirkan untuk Anda di edisi hari Kamis 7 Agustus 2025. Dan juga topik yang dihadirkan malam hari ini sangat menarik ya pendengar. Kita akan membahas tentang hal apa yang perlu diperhatikan sebelum membangun atau merenovasi rumah. Dan di malam hari ini, Anda juga bisa bergabung bersama melalui live Instagram kita di @pro1jember. Dan bagi Anda yang ingin bertanya-tanya juga di malam hari ini, Anda juga bisa menghubungi line telepon di 0331 3366652 atau di line WhatsApp di 0811 30 40 911. Kita coba sapa terlebih dahulu. Ada narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 malam hari ini. Ada Mas Fajar Firmansyah Ya, selaku owner Bangun Taka. Selamat malam Mas Fajar. selamat malam Mas Wira, semoga Oke. sehat-sehat selalu Mas. Amin, amin. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini, Oke, Mas sama-sama, Fajar. makasih juga atas undangan yang sangat terhormat ini bisa Ah, diundang ke Pro 1 RRI. Oke, ini dari namanya sudah kelihatan nih, Bangun Taka. Ini pasti suka membangun sesuatu Betul, ini. betul. Nah, Oke. sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih tentang topik kita di malam hari ini, mungkin boleh dijelaskan dulu nih, Mas Fajar, tentang Bangun Taka ini. Silakan. Ya, baik pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, saya Fajar Firmansyah, owner dari CV Bangun Taka Cipta Semesta, sebuah perusahaan konstruksi yang berlokasi di Jember. Ini pekerjaan kita domainnya adalah membangun Mas, membangun rumah-rumah, bisa rumah, bisa kantor, bisa kafe, bisa kolam renang, Oke. semuanya. Mhm. Ya, jadi kita di sini pekerjaannya di dunia konstruksi pembangunan, baik dari nol maupun merenovasi rumah. Itu, ya alhamdulillah kita sudah proyek kita nggak cuma sudah di Jember, ada Mhm. yang bahkan paling jauh kita itu di Kalimantan Timur, Mas. Oke. Ya, tepatnya di Kota Balikpapan. Mhm. Jadi kita tidak hanya mengerjakan proyek di Jember, meskipun mayoritas tetap di Jember, Mas ya, Ya. karena domain kita di sini. Tapi kita alhamdulillah sudah ngerjain di beberapa kota di Indonesia gitu, Mas. Mhm. Tuh, karena salah satu visi kita adalah membangun 1.000 rumah di seluruh provinsi di Indonesia, Mas. Visi besar kita ini. Waduh, luar biasa. Iya, seperti itu, Mas. Oke, dan juga kalau dari Mas Fajar sendiri nih, sudah berkecimpung di dunia membangun ini sejak kapan sih sebenarnya? Kalau kita baru 2 tahun sebenarnya, Mas. 2 Kita tahun ya? 2 tahun. Kita mendaftar CV itu tahun 2023. Tapi saya di dunia properti sudah lama sih, Mas. Mhm, mhm. Dari tahun 2017. Saya ketika waktu itu masuk ke apa namanya, di dunia marketing. Mhm. Setelah itu kita dapat banyak request tuh Mas dari klien. Akhirnya kita memutuskan untuk concern di pembangunannya waktu itu sampai Mhm. sekarang. Ya, alhamdulillah dengan umur yang mungkin masih relatif muda ya, tapi Mhm. alhamdulillah proyek kita pesat Mas, alhamdulillah perkembangannya kita. Oke. Ya. Ini juga biasanya nih, apakah ketika terjun ke dunia ini, sebelumnya nyambung nggak nih dengan pekerjaan yang sudah digeluti ini? Atau tiba-tiba nih terjun ke dunia bangun-bangun seperti ini? Dulu ya seperti yang saya jelaskan barusan, dulu kita awal merintis karir di dunia konstruksi itu sebenarnya awalnya dari marketing properti Mas, awalnya dulu. Mhm. Ya. Saya tahu segmen pasar di Jember kan cukup cukup besar di sini kan. Dari pembangunan perumahan aja sudah banyak sekali di Iya, sini kan, betul. developer bermunculan di semua kecamatan tuh Mhm. kan. Melihat peluang-peluang itu ketika kita mulai masarkan, ya ada beberapa klien itu yang ketika mereka sudah membeli rumah atau tanah, meminta bantuan kami untuk membangun gitu, Mas. Nah, akhirnya melihat peluang besar itu, Mhm. ini menjadi potensi yang sayang untuk dilewatin kan. Ya, Mhm. akhirnya dengan beberapa tim yang saya rekrut waktu itu, ya kita membentuklah CV Bangun Taka ini. Oke, Tuh, luar biasa ya ini. seperti itu, Mas. Oke. Dan juga tadi sempat disinggung ya kalau yang paling jauh di Kalimantan Timur, Timur ya. ya. Ini membangun apa di sana kalau ini? Kita waktu itu dapat klien sebuah perusahaan
perusahaan di dunia perbaikan alat berat, Mas. Mhm. Di Balikpapan, jadi dia minta kami untuk membangun mes untuk Oke. karyawan. Ya, jadi tukang pun kita datangkan dari Jawa itu, Mas, dari Jember. Oh gitu. Iya, iya. Jadi kita mengekspor pekerja ke sana itu, Heeh. Mas. Ya, ya unik lah di sana kan. Jadi Mhm. kita naik kapal 3 hari gitu, Mas, di sana kan. Ya, Oh, insya oke. Allah ya. Jadi kita Bareng-bareng gitu sama bareng-bareng ininya. ya. Kalau survei saya pertama kali naik pesawat lah. Ya kan kalau Ngecek ke segala proyek macam. yang baru kan kita harus mensurvei dulu kan. Mhm, Mensurvei lokasi, ngecek ketersediaan materialnya seperti apa, mhm. ya hitung-hitung, oke, harga yang disepakati, desain yang disepakati, ya kita berangkatin tuh. Mhm. Ada agak lumayan juga pekerjaan kita bawa itu, Mas. Ya kita cover semua dari transportnya, dari akomodasinya gitu. Oh, full di sini ya, di Full cover dari ya? Jember. Oke. Jadi kantornya kita jarak jauh gitu, Mas. Cuma Mhm, ya tetap kita pemantauan terus gitu kan. mhm, mhm, Gitu. Sama juga dulu yang di Jabotabek, di mhm, Bekasi pernah kita juga, Mas. mhm, Nah, sama. Jadi kita dulu kalau Jawa sih masih bisa ditempuh sama perjalanan darat ya. mhm. Jadi kita dulu, naikin pekerja-pekerja itu naik bis. Oh, Naik bis, iya iya iya. iya. Jadi ya ada nilai, apa namanya, ada nilai, adventure-nya juga, Mas. Karena kita juga Mhm, bawa banyak banyak orang kan keluar kota, yang notabene mungkin beberapa pekerja saya tuh nggak pernah ke kota-kota besar gitu, Mas. mhm, mhm, Ya, mhm. jadi kita ngerjain di daerah Bekasi waktu itu, tepatnya di Kecamatan Bantar Gebang tuh, Mas. Oh gitu. Ya, Mhm, daerah Bantar mhm. Gebang. Ya, alhamdulillah, berjalan baik dan, ya sampai sekarang, apa ya, pekerjaan itu masih masih kita dapat kayak kemarin kita juga dapat, panggilan survei dari Banyuwangi gitu, Mas. Jadi kita Mmm. tidak menutup, peluang-peluang ketika ada pekerjaan di luar daerah. Karena jujur aja kalau pekerjaan di luar daerah itu, dari segi profit memang lumayan selisih, Mas, kalau di Jember dibandingkan di Lebih Jember. lebih besar. Gitu. Asal hitungannya Heeh, masuk, why not gitu kan, heeh heeh. seperti itu. Oke oke oke. Tapi kalau biasanya di luar kota ini, challenge yang paling menantang ini apa nih biasanya, Mas Fajar? Biasanya ini sih, Mas, apa namanya, dari, material, Mas. Karena Mhm, material di kota-kota yang seperti di iya, Kalimantan sama sini tuh, berbeda, Mas, terutama dari harga ya. oke, mhm, Itu contohnya kalau di daerah Jember tuh kan, kalau contoh ya saya ambil sampel misal pasir gitu ya, mhm, di sini kan range-nya dari 500 sampai paling mahal 800 lah satu mhm. truk. Tapi kalau di luar kota nih, Mas, contoh di Bekasi bisa sampai 3 juta, Mas. Waduh, Iya, jauh sekali jadi ini. kelipatannya sampai hampir 5 kali lipat Mhm gitu, mhm, Mas. Karena di kota-kota besar itu kan, jadi apa ya, tambang itu kan jauh, Mas. mhm, Mereka tuh ngambil dari Bogor gitu kan. oke. Jadi transportnya juga lumayan kan. Mmm, Itu. Jadi mhm. kalau kita nggak mensurvei dulu harganya, ya bahaya nanti di belakang gitu, Mas. Oh, Jadi heeh kalau heeh. kita menyamakan antara harga yang biasa kita pakai di Jember dengan harga luar kota itu harus kita sinkronisasi dulu. Mhm mhm Jadi mhm. sama atau enggak gitu loh. Syukur-syukur kalau sama ya alhamdulillah itu. Nah, enak hitung-hitungannya nanti Itu ya. seperti itu. Oke. Nah, ini sambil, kita terima juga ya ada telepon yang masuk ini, kayaknya sudah penasaran ini di malam hari ini. Mhm. Selamat malam. Halo, selamat malam. Oke. Iya, Selamat malam, Mas Wira. selamat malam juga. Yuk Melong ya? Malam. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kabar, salam kenal dan salam sehat selalu. Oke. Amin, amin. Iya. Pertanyaan saya langsung pertanyaan ya. Mhm, silakan. Pertama, profesi yang digeluti Mas Fajar ini tentang membangun rumah ini ya. Apakah dari keturunan, dari sang ayah, Pak, dari mertua, bisa Mas Fajar bisa paham ya. Oke. Nomor satu. Nomor dua, terkait upaya untuk meningkatkan mutu bangunan yang yang betul-betul ciam. Mhm. Langkah apa saja yang sudah dilakukan, termasuk mungkin banyak bangunan yang sudah terkenal dibaca oleh dunia itu. Oke. Mohon pencerahannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima Oke. kasih. Iya. Salam salam hormat takdim. Sehat Siap, selalu. terima kasih, Baik. Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Bapak, pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yuk Melong nih baru saja Iya, bergabung. oke. Ada 2 pertanyaan ini Mas Heeh, Fajar, oke. monggo.
Jadi yang pertama, apakah dari keturunan katanya bapaknya tadi ya. Jadi saya masuk di dunia konstruksi memang dari passion sebenarnya Mas. Oke. Ya, saya dari passion memang dari dulu waktu masih sekolah pun juga suka di dunia menggambar-menggambar, Mhm. arista gitu Mas. Dan sesuatu yang kita kerjakan dengan hati itu kan lebih nyaman kita Betul. menjalaninya Mas ya. Mhm. Apalagi menghasilkan gitu kan. Bonusnya Ya itu bonusnya itu menghasilkan. bonus belakang. Jadi kita meskipun mengerjakan sesuatu yang mungkin orang lain lihat berat gitu, tapi kalau kita nyaman dan memang passion kita ya kita akan enjoy aja menjalani itu kan. Mhm. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk menjaga mutu ya kita kan di sini bekerja dengan tim yang sudah profesional Mas. Mhm. Ya di sini di tim saya juga ada orang-orang yang ahli di bidang struktur, di arsitek gitu kan. Tukang-tukang yang kita pakai juga tukang yang sudah berpengalaman gitu kan. Mhm. Jadi kalau kita ada tukang baru gitu, dia pekerjaannya kurang bagus, ya kita cut gitu Mas. Karena Oke. kan, pekerjaan ini berkaitan dengan output kita juga kan. Mhm. Ketika pekerjaan dari beberapa pekerja ini kurang bagus, ya nanti yang kena kita gitu kan Mas. Iya. Jadi, memfilter pekerja di awal itu juga salah satu step untuk menjaga kualitas di akhir Mas. Mhm. Itu. Selain itu juga pengawasan yang rutin dari mandor-mandor kita di lapangan. Mhm. Kita ada laporan setiap hari gitu Mas, progresnya apa gitu kan. Terus minggu depan apa yang akan dilakukan gitu dan targetnya kapan. Itu harus terukur Mas. Mhm. Karena kalau kita nggak men-timing seperti itu, yang rencana kita mungkin ngeset 3 bulan, bisa molor jadi 5 bulan gitu kan. Itu. Jadi hitungannya sudah kalah, klien juga menunggu-nunggu kan. Heeh, betul. Ya itu jadi memang harus kita jaga betul emang pekerjaan dan koordinasi di lapangan Mas. Mhm. Mhm. Seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab ya dari Yuk Melong tadi ya. Iya. Dan juga nih, kita langsung masuk nih untuk pertanyaan utama aja ya. Kalau boleh di-share nih Mas Fajar, kira-kira hal yang paling mendasar dulu nih, yang harus dipikirkan oleh para pendengar nih ketika membangun rumah apa sih sebenarnya? Ya. Kalau, hal-hal yang harus diperhatikan sebenarnya banyak, Mas, Mhm. banyak sekali dan waktu kayak yang hanya setengah jam kayaknya nggak cukup, Mas, ya. Jadi, apa namanya, di sini saya sempat, di rumah tadi ya bikin catatan kecil ya, hal-hal yang Mhm. harus diperhatikan ya, satu hal yang mendasar yakni memilih tanah dulu, Mas. Oke, tanah Jadi dulu. sebelum kita membangun suatu bangunan, kita harus memastikan tanah kita itu aman, ya, satu aman, yang kedua, mudah diakses, Mhm. yang kedua, bebas dari banjir, Mhm. ya aksesnya mudah, terus bukan tanah sengketa, ya Oke. hal mendasar seperti itu kadang orang nggak terlalu memperhatikan, Mas. Iya. Nah, padahal ketika dia sudah membangun ternyata tanah itu tanah, bersengketa, nah itu akan di-stop itu, Mas, pembangunan, Mas. Oke. Mhm. Iya, dan sudah terjadi di beberapa tempat seperti itu kan. Mhm. Jadi sebelum Bapak Ibu membangun suatu rumah, pastikan dulu tanah itu bebas sengketa, Mhm. terus legalitasnya seperti apa, sudah SHM atau SHGB gitu kan. Mhm. Minimalnya saran kami SHGB, Mas. Kadang SHG. ya, kadang kalau ada orang jual tanah itu hanya petok itu kan. Mhm. Nah, petok ini berpotensi masih bisa bergeser-geser nih, Mas, dan Oh. rawan terjadi konflik nanti di belakang, ya kan. Mhm. Dan kita, sudah keluar uang ratusan juta nih kan, tapi Iya. ternyata sama tetangga sebelah, "Mas, ini tanah saya masih 2 meter ke sana." Nah, Oh, seperti itu, Mas. kalah nanti gitu ya? Kalah kalah Oke. situ. Dan itu kadang orang nggak perhatian kadang, Mas. Mhm. Mhm. Jadi sebelum Bapak Ibu membangun rumah, pastikan dulu tanahnya sudah legal, sudah aman, ya, sudah kondusif gitu kan, aksesnya nyaman, karena kalau aksesnya terlalu masuk, nanti akan menghambat dalam proses pembangunan, Mas, Iya. gitu. Itu akan membengkak gitu. Jadi misalkan harusnya truk bisa masuk, cuma karena dia mungkin hanya toseng bisa masuk, itu Mhm. harus ngimbal, Mas. Oh, iya Ngimbal ini kan iya. akan makan waktu kan, Mhm. Mhm. makan waktu, makan tenaga, akhirnya juga akan tidak normal biaya itu. Itu, jadi harus diperhatikan juga dan juga, kondisi tanah. Ah, Ini saya agak teknis sedikit nggak apa iya, ya, Mas, ya? heeh. Karena kalau tanah itu misalkan dia historinya tanah rawa gitu ya, atau tanah sawah. Mhm. Ini, ketika diuruk, itu butuh waktu, Mas, butuh Mmm. waktu. Dan ketika diuruk, dia kan tanah itu masih bergerak kan. Iya. Ya, kalau Bapak Ibu nggak tahu histori tanahnya ya tiba-tiba bangun, strukturnya turun, retak-retak, itu satu berbahaya dari segi keamanan, Mhm. yang kedua nanti ya, Ibu harus mengeluarkan budget lagi untuk memperbaiki rumah kan. Mmm. Jadi hal-hal seperti ini, harus diperhatikan sejak dari awal.
Ya, mungkin perlu saya buatkan dalam konten YouTube saya kayaknya itu, Mas. Wah, cocok nih. Ya, kebetulan sudah ada YouTube juga saya, Heeh, jadi heeh, insya Allah ya bertahap akan saya share beberapa hal-hal yang berkaitan dengan masalah seperti ini, Mas. Oke, oke. Gitu. Mhm, mhm. Itu sebelum membangun ya, ya Iya. setelah dan dengan proses membangun juga banyak hal ya. Pertama, tentukan anggaran sesuai ekspektasi gitu, Mas. Dengan yang harus sesuai dengan realita gitu ya. Katakanlah kita pengen bangun rumah 2 lantai gitu ya, Mhm. 2 lantai luas tanah 100 meter persegi, tapi budget kita hanya 50 juta kan. Secara hitung-hitungan sudah nggak masuk itu, Mas. Kadang ada seperti itu, Heeh. "Mas, saya kepingin gini 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 gini." "Oh, siap, Bu." Mhm, "Kisaran berapa, Mas, ya?" "Sekian, Bu." "Wuh, kok mahal, Mas?" "Ibu sekarang hitung, Bu." mhm. Contohnya, saya ambil contoh di Jember ini kan rata-rata harga per meter bangunan kebanyakan, Mas, ya, Mhm, range-nya sekitar 2,5 juta per meter mhm, persegi. Ya, tinggal kalikan, katakanlah kita mau 100 meter persegi kan, mhm. tinggal kalikan, berarti kan 250 juta kan, 250 betul. 50 juta. Nah, ketika Bapak Ibu masih belum punya sekian, jangan berekspektasi ingin rumah segede itu gitu, Mas. Gitu Ya. kan. Jadi Ibu harus harus nabung dulu ya, atau kalau mau mengkebelet bangun istilahnya, Mhm, nggak apa-apa dibangun dulu tapi bertahap. Kayak mmm. orang-orang dulu kan gitu, Mas. Iya, heeh. Iya kan. Jadi ketika dia punya anggaran beli batu dulu gitu kan, buat Mhm. pondasi itu kan. Itu menurut saya lebih lebih masuk akal kan. Nyicil dulu gitu ya? Nyicil dulu, Heeh. adanya segini ya ya itu dulu yang dibangun gitu Mhm. loh. Ketika ada dana lagi beli bata itu kan. Kadang teknik-teknik konvensional zaman dulu itu lebih masuk akal, Mas. Mmm. Kan kita, apa namanya, keuangan nggak selalu stabil kadang kan ya, Heeh, betul. betul. Tapi kita ada keinginan punya rumah sendiri, nah itu Mhm. salah satu hal yang bisa ditempuh, itu. Terus, pesan saya juga, kalau Bapak Ibu sudah mulai bangun, ya usahakan sudah ada gambarnya, Mas. Oke. Mhm. Sudah ada gambarnya dan ada desain. Nah, ketika kita membangun suatu bangunan ya, baik itu rumah, eee, ruko, atau bangunan-bangunan yang lain, bekerja tanpa dana itu ibarat kita berjalan tanpa peta, Mas. Oke. Iya kan? Mhm, mhm. Ya kita kan kalau nggak ada peta kan bingung, ini Mau besok ke mau mana? kemana itu kan. Itu juga, Mas. Nah, ketika Bapak Ibu nggak ada desain ya, nggak ada denah itu ya, tukang itu akan nebak-nebak kadang, Mas. Mhm, Ya kan? Dan kadang ekspektasi kita kadang nggak sama seperti tukang kan. mhm. Banyak saya kadang nemu kayak gitu, Mas. Ada orang udah kadung bangun, tinggi plafonnya sekian. Iya, ada yang komplain kata tukang, "Ya, saya kira sudah segini, Bu." "Enggak, Mas, saya kan kemarin sudah bilang," gitu kan. Nah, karena nggak ada patokan, nggak ada Patokannya, acuan. betul. Kalau kita sudah ada gambar, ada desain, mau gonta-ganti setiap hari, tukang sudah ada patokan, Mas. Heeh, oh, ikuti patokan Ikuti itu. patokan itu gambar kerja. Jadi itu yang jadi panduan kita dalam melaksanakan pekerjaan proyek. Nah itu. Terus, pesan saya lagi juga pilih, eee, pekerja yang profesional atau kontraktor yang sudah berkompeten gitu, Iya. Mas. Sebenarnya lebih ideal itu, eee, saran kami ya, pilih kontraktor yang memang dia punya kapabilitas ya, dia apa, memang sudah, bukan abal-abal ya, Mhm, punya kantor secara fisik gitu kan. mhm. Itu lebih aman daripada kita pakai tukang yang dia nggak tahu kita nggak tahu, skill-nya seperti apa Heeh, tuh kan, cuma modal omong doang gitu kadang, betul. Mas. Kadang ketok tular ya tuh tetangga, "Ini Iya, ada ketok tular, tukang ini," iya, gitu. tukang ini, tapi Heeh. kadang dia ngerjakan di lokasi lain fail gitu, Mas. Oh. Iya, Mhm, mhm, dan ketika Bapak Ibu memutuskan pakai tukang sebenarnya no problem, sah-sah saja sih, Mas. Asal Bapak, satu punya waktu yang luang, mhm. ya, yang kedua punya kapasitas untuk ngontrol pekerjaan, Oke. gitu. Kebanyakan yang, datang ke kita nih, klien-klien kita itu mereka yang sama-sama sibuk, Mas, baik suami sama istri Mhm, sama-sama ada pekerjaan kan. Dia kerja dari jam 7 sampai jam 4 ya kan. mhm, Jadi waktu dia nggak ada, Mas, untuk ngontrol itu. mhm. Kalaupun ada, kadang mereka nggak bisa itu kan. Kadang ngikut tukang doang, ya kadang tukangnya dia juga kadang asal-asalan, ya juga Heeh. nggak jadi, Mmm. gitu kan. Apalagi yang sistem tukang harian, Mas. Wah. Tukang harian itu Heeh. kerjanya kerjanya 2 jam, ngopinya 5 jam. Ini sudah Gitu. jadi rahasia umum ini. Sudah rahasia. Jadi emang hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan kan ketika membangun. Jangan sampai kita membudget uang 100 juta sampai selesai ternyata, 80 juta ternyata masih pondasi itu. Aduh. Itu. Kalau di kantor kan kita bekerja by RAB, Mas. Mhm, mhm. Katakanlah kita punya anggaran 300 juta, Iya. ya sampai selesai, sampai rumah bersih, sampai serah terima kunci ya segitu, Oke. gitu. Mhm, Kita ada kontrak kan, mhm. ada kontrak dengan klien di awal, jadi desain kita sepakati seperti apa, dana,
sampai anggaran, sampai apa namanya masa garansi itu tertulis dalam klausul-klausul kan. Itu jauh lebih safe, Mas. Iya. Ya, jadi lebih lebih aman untuk si klien, kita juga sama-sama aman kan. Jadi itu yang lebih aman jika Bapak Ibu punya rencana membangun seperti itu. Ya, seperti itu, Mas. Terus yang kelima atau yang terakhir mungkin ya, perhatikan juga waktu pelaksanaan, Mas. Ketika kita melaksanakan pembangunan di masa-masa musim hujan, itu akan jelas ada kendala, Mas. Lebih ke molor ya mungkin ya? Molor. Oh, oke. Kayak sekarang kan kemarau basah kadang, Mas. Wah, Kemarau basah. tiba-tiba hujan Sebenarnya gitu kita ya. kan kemarin aja bulan 5, bulan 6 itu harusnya kan kemarau kan, Iya. tapi kan beberapa kali masih Masih hujan kan. Jadi di luar prediksi kita kan. Jadi sedikit banyak itu kan akan berpengaruh pada pekerjaan kan, apalagi pekerjaan masih belum tertutup atap, Mas. Iya. Ya, itu kalau sudah hujan sedikit, pekerja pasti ngiup itu, Mas. Minggir semua. Minggir semua. Kalau Bapak Ibu bayar tuh harian sudah berapa jam yang kebuang kan itu, Mas. Aduh. Ya, tapi kalau kita sebagai kontraktor tuh ya ada beberapa trik lah agar pekerjaan bisa jalan meskipun masih hujan. Tapi hujannya nggak pas lebat-lebat banget ya. Kadang kan masih ya rintik-rintik itu kan masih bisa kita siasati lah. Seperti itu. Terus tolong jaga juga kondusivitas dan etika di lingkungan proyek. Kadang kan kita ada pekerjaan, kita belum kulon sama kanan kiri kan. Belum izin ke RT RW gitu, Mas. Karena kan setiap hari apa namanya? Material itu kan akan selalu sedikit banyak pasti akan mengganggu sebenarnya, Mas. Nah, itu kalau kita nggak menjaga kondusivitas akan ada kemungkinan kendala nanti, Mas. Bahkan yang kalau sampai ekstrim itu sampai di portal itu. Jadi itu yang kadang harus yang kita perhatikan meskipun itu di luar faktor internal ya, itu faktor X kan kayak gitu tuh, Mas. Itu kayak dulu kita ngerjain di mana? Di Bekasi itu ada namanya, kalau di daerah Jabodetabek itu ada istilahnya akamsi kan, Mas. Akamsi. Anak kamu sini, kalau di Jember mungkin nggak banyak lah ya. Tapi kalau di kota-kota besar tuh ada seperti itu, Mas. Dulu waktu kita awal-awal ngerjain itu langsung datang itu, Mas. Ada kayak bapak-bapak yang rambutnya panjang itu. Waduh. Kan. Wah, itu. Masih, Mas. Ada proyek apa nih, Mas? Anu Pak, renovasi. Oh. Kalau di sini, Mas, kalau mau masukin material tuh biasanya lewat saya, Mas. Waduh. Harus lewat saya. Meskipun sampean ke toko itu gitu ya, tapi nanti sampean bayarnya ke saya gitu. Nah, itu kalau enggak kita sikapi dengan bijak, nah itu akan menghambat, Mas, menghambat. Ya, pintar-pintar kita lah lobby-lobby dengan klien, Mas, ini baiknya gimana, Mas? Tadi kita ada tamu gitu kan. Hal-hal itu harus kita sikapi secara baik di awal, Mas. Karena kalau hal kayak gitu kita biarin, itu akan ngaruh pekerjaan kita nanti, Mas. Tuh, belum lagi ada LSM lah, bla 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 gitu. Banyak gitu ke belakangnya. Ya mungkin itu, Mas. Oke, ini menarik sekali nih untuk banyak insight-insight yang dibagi sama Mas Fajar ya. Tadi juga mungkin nih Mas Fajar, apakah pernah bertemu nih dengan klien yang sempat ngotot nih, ini saya mau budget segini tapi harus jadi kayak gini gitu. Pernah nggak sih ketemu kayak gitu? Ya, sering. Sering. Jadi ya pandai-pandainya kita mengedukasi klien sih sebenarnya, Mas. Ya kan, sebuah pekerjaan ini bisa dikerjain, bisa sukses itu kan titik pertemuan antara ekspektasi dengan kemampuan kan, Mas. Ya kan, dia budgetnya cukup untuk rumah 36, ya kita edukasi, Bu, rumah jenengan 36, Bu. Ya, yang Ibu bisa dapetin rumah 36, Bu. Nah, kecuali dia nambahin budget lagi, Mas, saya kayaknya ada lagi deh gitu. Budgetnya dia naik lagi misalnya 3 kali lipat. Nah, dengan budget segini Ibu dapat segini, Bu. Nah, gitu. Jadi pandai-pandai kita mengedukasi di awal sebenarnya, Mas. Kadang orang itu kalau kita jelasin pelan-pelan gitu loh, spek yang dia minta seperti ini, itu insya Allah ketemu sih, Mas. Gitu. Kalau kita langsung cut, ya nggak baik juga kan. Jadi orang kan punya ekspektasi kan, Mas. Dia habis lihat di TikTok gitu kan. Kadang kita udah ngerjain ya, terus besok-besoknya dia ngirim link ke kita. Mas, kayak ini bagus ya, Mas ya. Udah dikerjain, Bu. Minta diganti tengah jalan. Iya, makanya. Gambar berjalan itu momok bagi kita, Mas. Gitu. Jadi makanya kan kita selalu minta desain tuh fix dari awal, Mas. Lama di perencanaan nggak apa-apa, nggak masalah.
meskipun berminggu-minggu kita berkutat pada desain revisi nggak masalah. Itu lebih aman bagi kita ketika kita mulai mengerjakan proyek daripada kita desain buru-buru gitu Iya. Mas. Buru-buru oke, tapi ketika sudah jalan 1-2 bulan ada perubahan kanan kiri, ininya didodol, ininya diturunin, itu jelas kalah kita Mas sebagai kontraktor seperti itu. Oke. Gitu sih Mas. Tapi meskipun istilahnya mereka, ini saya berlebih nih Mas, gitu. Gimana kalau Mas? Kecuali ada penambahan seperti itu Ada Mas. klausul mungkin Ya, ya. mungkin masih bisa kita toleransi lah. Heeh. Karena ada Mas, ada orang itu minta tambahan gini, kita minta cas lebih gitu. Iya. Bu kita, oh gitu doang Mas. Waduh, Aduh itu yang susah bikin deh. kita pusing tuh kan. Heeh. Contoh kita dia minta jendela di posisi dekat pintu gitu. Dia minta digeser 50 cm gitu ya. Dia mikirnya kan cuma geser dikit Mas. Nah, Padahal untuk menggeser posisi jendela itu kita harus dodol lagi tuh. Masang bata lagi, plester lagi, ngaci lagi itu kan. Ngecat lagi, itu kan berapa step yang harus kita jalani Mas. Cuma bagi orang yang mungkin belum begitu paham ya, jadi dianggap pekerjaan enteng Mas. iya itu. Seenteng kita hanya menggeser meja itu kan. Kalau menggeser meja 2 detik selesai, kalau ini bisa 4-5 hari itu. Waduh. Ya, jadi ya balik lagi, benar-benar kita memberikan pemahaman ke klien bahwa setiap kerjaan itu ada nilainya gitu Mas. Ibu boleh mengganti bla 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 asal Ibu punya budget lebih gitu kan. Dan memang kalau saya lihat sih Mas, 90% lebih ya orang bangun ya atau renov tuh pasti ada tambahan Mas. Oke. Selalu itu. Makanya kita selalu minta ke klien kita kalau memang Ibu menganggarkan sekian katakanlah budgetlah sekitar ya 10-30% untuk dana jaga-jaga Mas. Oke, backupnya ya. Backupnya. Karena Ibu sendiri akan tertrigger untuk merubah desain yang sudah kita bikin gitu Mas. Pasti sudah. Kadang kan dunia sosmed kan kejam Mas ya. Kita dapat FYP itu kan. Mas ini Masuk bagus nih. Mas kayaknya Mas. Yang kemarin kayaknya kurang modern ya Mas ya. Ya monggo kalau mau Bu. Ya cuma ada tambahan loh Bu kalau dirubah lagi seperti itu. Harus siap pokoknya ini Harus ya siap. budgetnya. Gitu sih Mas. Oke. Dan juga ngomongin soal budgeting ini ya. Ini kalau katakanlah bagi orang-orang pemula nih yang punya tanah, katakanlah standar berapa sih Mas kalau ukuran rumah itu yang layak lah katakanlah? Kalau kita mengacu ke yang kebanyakan ya perumahan subsidi itu kan rata-rata sekarang 60 meter persegi Mas. 60 meter Itu menurut saya itu minimal lah ya. minimal ya. Minimal. Tapi kebanyakan yang menurut saya itu ideal tuh ya 80 meter persegi itu Mas. 72 sampai 80 itu. Ya, jadi nggak terlalu sempit juga ketika kita mobil tuh kita masukin Masuk carport ya. gitu kan. Karena kalau mobil-mobil katakanlah misalkan yang agak gedean dikit lah, kayak apa ya, kayak expander gitu ya, Iya. masuk ke carport rumah subsidi kayaknya tuh kesulitan kan Mas. Betul, mepet banget Mepet ya. Jadi kita kayak harus milih mobil kan Mas. Mm-mm. Gitu kan. Jadi yang bisa masuk mobil LCGC yang kecil-kecil gitu kan. Jadi kalau memang Bapak Ibu tanahnya nggak seberapa ya bahkan kendaraan pun harus milih gitu Mas. Oh iya. Gitu, harus Menyesuaikan ya. menyesuaikan kan. Itu kecuali Bapak Ibu beli tanah kafling agak gede gitu kan dan bisa disetting sendiri ya itu bebas sudah. Mau carportnya dibuat bisa cukup 4 mobil itu terserah ya. Gitu. Tapi kalau tanah kita terbatas ya harus pinter-pinter kita ngatur denah Mas di awal. Gitu kan. Seperti itu Mas. Dan juga kalau dari rumah sendiri itu lebih prefer mana nih Mas? Untuk rumah yang tanahnya lebih luas atau rumah yang bertingkat nih kalau misalkan dari Mas Fajar sendiri? Ya, ini tergantung preferensi setiap orang Mas ya. Ada orang tuh yang lebih suka lantai 1 ya, lantai 1 yang luas. Ada suka orang yang ketinggian ya. Iya. Itu balik ke selera masing-masing orang ya. Cuma kalau kita menginginkan jangka panjang gitu kan dan kita punya tanah yang cukup lebar, mungkin kita punya tanah di daerah yang pinggiran yang luas ya. Menurut saya maksimalkan dulu di lantai bawah. Karena biaya untuk membangun rumah 2 lantai itu lebih mahal Mas. Oh gitu ya. Lebih mahal. Jadi saya kasih contoh di Jember ini katakanlah 2,5 per meter ya rata-rata ya. Itu rumah lantai 2 bisa 3,5 per meter Mas. Oh lumayan ya ini. Lumayan. Gapnya kan lumayan tuh Mas. Karena kita ada struktur 2 lantai kan juga cukup besar angkanya kan. Jadi kalau memang anggarannya nggak seberapa,
ya maksimalnya di lantai 1 dulu, itu. Kecuali memang kepengen, apa ya, punya punya anggaran bikin kanopi kan, Iya. sorry, balkon ya, Oke. balkon. Tapi ngopi-ngopi Mas sore-sore itu, pengen lihat pemandangan dari atas, ya oke lah, silakan. Ya balik lagi ke selera masing-masing kan ya. Ya seperti itu Mas. Oke. Kalau dari proyek-proyek yang sudah dikerjakan sama Mas Fajar nih, yang paling menantang nih yang mana nih Mas? Di Jemberan atau di luar Jember nih? Justru dari luar Jember Luar Mas, Jember dari malah luar ya? Jember. Karena Oke. challenge-nya luar biasa kita ya. Heeh. Saya ambil contoh yang di Kalimantan itu kan struktur tanahnya kan berbeda sama tanah-tanah Jawa Mas. Oke. Tanah Kalimantan tuh karakternya dia lebih banyak clay-nya, banyak lempungnya. Jadi untuk bangunan yang umum di sana ya, itu harus dikasih kayu ulin dulu Mas. Oh, iya, iya, buat pondasinya seperti itu. Iya, sebelum pondasi itu kita mukulin kayu ulin Kayu dulu, dulu. di beberapa titik, gitu. Itu biar tanah itu nggak bergerak Mas. Oh, Itu, dan itu kebanyakan di daerah Kalimantan seperti itu Mas. Bahkan di kota mana ya, saya agak lupa itu bambu itu ditancepin puluhan puluhan lonjor Mas, sebelum heeh. dia diuruk pakai tanah itu loh. Karena Oh, kan gitu. karakter tanah rawa ini dia bergerak terus ke bawah. Mhm. Nah, seperti itu. Nah, juga di mana, di daerah Jabodetabek juga seperti itu. Kalau Mhm. daerah Jabodetabek yang paling menantang itu masalah harga memang Mas. Harganya Itu ya? sangat mencolok Mas. Sangat mencolok. Bisa kalau saya asumsikan itu bisa sekitar 4 kali lipat Mas. Mhm. Harga terutama material alam ya. Material alam kayak Pasir. bambu, Oh, bambu. batu, pasir, Mhm. koral. Itu harganya sangat sangat jauh berbeda sama Jember. Mhm. Jembernya kan kota yang ya alhamdulillah kita dikepung banyak sumber daya alam ya, banyak Heeh. sungai, banyak gumuk ya. Jadi Mhm. kita relatif lebih lebih terjangkau kan. Ini transportasi juga lebih 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 murah juga kan. Mhm. Beda sama kota-kota yang dia memang basisnya di perkotaan yang jauh dari kawasan tambang, itu harganya akan melesat jauh, Mas. Jadi kalau kita nggak mensiasati itu dari awal, ya kita akan berat nanti ketika menjalani proyeknya tuh. Gitu sih, Pak. Dan Gitu. juga pernah nggak nih Mas Fajar nih, ada beberapa proyek yang berjalan bareng nih, atau mungkin ada tim-tim khususnya sendiri nih Mas Fajar biasanya? Dan rata-rata memang kita proyek itu berjalan bareng, Mas. Oh, Sekarang kita tuh ada sekitar 5 atau enggak 6 proyek yang berjalan bareng kita oh sekarang. gitu ya? Ya, dan pintar-pintarnya kita memanage pekerja, Mas. Memanage Mhm. pekerja. Jadi bagaimana setiap tim ini bekerja dengan koordinasi yang sudah terstruktur gitu, Mas. Mhm. Jadi menurut saya itu setiap pagi itu keliling. Jadi kita Mmm. ngecek setiap hari apa yang mau dikerjain, Iya. targetnya hari ini apa, ya setelah itu dia geser lagi ke tempat lain, ngontrol apa yang sudah dikerjain kemarin Pak. Jadi kita mereview yang sudah dikerjain kemarin dan Mhm. apa yang akan dikerjakan hari esoknya. Itu controlling memang harus ketat Mas kalau kita lagi ngerjain proyek berbarengan itu kan. Mhm. Mhm. Tuh, dan setiap kontraktor ya punya kemampuan handling beda-beda Mas ya. Ada mungkin yang dia mungkin timnya udah banyak bisa handle sampai mungkin belasan proyek Iya. bersamaan, Mhm. ada yang masih 5, ada yang 2 udah kelimpungan. Ya itu ya, tinggal Bapak Ibu sendiri yang milih lah, Mhm. Mhm. gitu. Oke. Nah, kalau dari Mas Fajar juga nih, biasanya berarti lebih banyak ke sistem apa nih, borongan berarti atau harian seperti Ya, itu? Atau borongan bisa Mas. milih nih? Kontraktor tuh hampir semua kayaknya itu borongan Mas, Borongan ya? borongan. Mhm. Kita jarang sih Mas kalau ada pekerjaan yang sifatnya harian tuh. Iya. Kecuali memang kita sudah overload overload, pekerjaan, kita sudah nggak mampu lagi, Mhm. misalnya kita rekomendasiin, "Bu, kita nggak bisa bantu nih, tapi kalau Ibu memang keburu," biasanya pekerjaan ringan-ringan Mas, servis gitu Mas. Oh, oke. Kayak mungkin apa ya, benerin, pembuangan yang mampet gitu-gitu Mas. Mmm, Itu mhm. biasanya kita ngerekomendasiin beberapa tukang freelance lah ya, "Kalau Mhm. mau panggil ini aja Bu." Gitu, karena kalau Mmm. pekerjaan kecil kan kita mau narik besar ya juga gimana ya Mas ya. Jadi kalau pekerjaan yang sifatnya servis-servisan itu biasanya kalaupun masih bisa kita handle, ya kita handle, kalau agak gede, cuma kalau ringan-ringan biasanya kita suggest ke kenalan kita, Mas. Mhm. Mhm. Seperti itu, "Mas, pagernya agak sulit didorong, Mas." Nah, kita kan nggak mungkin nerjunin tim ke sana. Rame-rame bingung nanti. Ya, seperti itu, Mas. Kita pintar-pintarnya kita memilih kelas Mmm. pekerjaan lah, Mas, Mhm. gitu. Mhm. Oke. Dan juga kalau dari, Mas Fajar sendiri ya, Mhm. pernah nggak nih ngalamin yang proyek itu yang dalam tanda kutip ya rugi atau boncos nih Mas Fajar? Eee,
Kalau pernah Mas. Pernah ya? Pernah. Cuma alhamdulillah ya sangat jarang sekali lah. Sangat jarang sekali ya. Ya kalau kayak gitu sih biasanya dari kendala-kendala alam sih kadang biasanya Mas. Oh, Kayak hujan atau mungkin request-nya orang yang terlalu detail kan ada Mas kadang kan. Ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin cuma menurut persepsinya dia masih kurang gitu. Ada seperti itu. Jadi yang kita plot satu proyek ini katakanlah misalnya 1 bulan itu sampai kadang 2 bulan. Oh, molor gitu Ya. ya. Molornya kayak gitu ya, sedikit banyak ya ngaruh juga sih Mas. Kadang kita ya tapi pintar-pintar kita kan kita cover dari proyek lain Mas. Proyek lain itu bisa saling membantu kan. Dan ini umum sudah Mas. Jadi kalau dalam satu pekerjaan kita ada satu yang boncos, proyek-proyek lain itu bisa meng-backup lah Mas keuangannya kan. Jadi saling silang gitu ya. Iya, kayak gitu. Profitnya ya. Meng-covernya seperti itu. Karena kan di tempat lain profit itu kan bisa kita masukin keuntungannya untuk menutupi proyek yang rugi lah gitu. Ya tapi alhamdulillah sih saya pribadi ya mungkin kurang dari 5% mungkin Mas. Wah, Yang biasa. sampai gitu ya. Gitu ya. Alhamdulillah tim-tim kita ya profesional dan bisa amanah kan. Jadi kita bisa mengantisipasi terjadi hal seperti itu Mas. Oke. Gitu. Kalau dari timnya sendiri ini menyeleksinya gimana nih Mas biar dapat yang profesional nih biasanya? Kalau kita untuk tim kantor sih kita lihat dari ijazah mereka Mas ya. Ijazah mereka terus pengalaman mereka ya, kayak kita daftar ya atau yang tukang gambar ya kita tanya udah pernah kerja di mana aja kan gitu kan. Kalau kita sih biasanya nyeleksi dari itu dulu Mas kalau pekerja yang kantor kan. Saya pernah ikut di PT ini oke masuk. Ya, tapi tetap kita review Mas dalam pekerjaan ini dia oke enggak. Kalau oke ya kita lanjutin gitu kan. Nah, kalau tukang ini Mas, kita biasanya kalau nyari pekerja-pekerja baru berdasarkan rekomendasi tukang yang sudah lama ikut kita. Oh, oke. Misalkan kita ada pekerjaan nih 5 orang, butuh lagi 3 orang. Saya selalu mengkontak tukang-tukang yang sudah lama ikut kita untuk mencari tenaga bantuan gitu Mas. Karena kalau kita nyari sendiri ya cenderung zonk sih Mas. Iya, saya dulu pernah iseng-iseng nyari pekerja sih waktu awal-awal dulu ya. Pekerja di Facebook itu kan ada Mas kumpulan tukang jembet. Ada ya. Ada. Setiap kota ada Mas. Kumpulan tukang Lamongan, kumpulan tukang komunitas grup tukang Surabaya. Itu ada gitu Mas. Jadi kita kok nyari pekerja luar kota kadang kita iseng-iseng nyari di sana dulu harga gaji mereka umumnya berapa gitu. Kita kan tesnya dari sana kan. Ya termasuk di Jember juga ada seperti itu. Dan waktu kita nawarin kerjaan, datang beberapa orang yang udah kerja, bikin kanopi kecil itu seminggu Mas nggak selesai Mas. Naik turun, temboknya udah belepotan semua, tangannya hitam-hitam. Mas sampean seminggu gak ada kerja, gak ada hasilnya loh Mas. Iya Mas, maaf Mas ya kita sudah berusaha Mas. Waduh gitu ya. Ya sudahlah, ini gaji sampean terima kasih atas pekerjaan. Ya pekerjaan nggak selesai Mas. Aduh. Jadi emang kalau kita nyari online memang bisa. Bapak Ibu kalau mau cari di marketplace ya, di grup itu banyak sebenarnya, banyak. Cuma ya seperti itu. Seperti beli kucing dalam karung sih Mas. Kecuali kalau kita emang sudah punya relasi di beberapa titik, misalkan saya ada pekerjaan di daerah Balung. Saya tanya ke tukang saya, Mas atau Pak, ada nggak teman atau relasi sampean yang rumahnya di Balung? Saya ada proyek nih. Oh ada Mas, ini saya kasih kontaknya. Itu lebih safe bagi kita Mas. Kita karena mereka merekomendasikan berdasarkan histori mereka Mas. Sudah pernah. Aku pernah garap nang Mas Gajah Mada karo Kibien garap masjid. Oke Mas. Nah itu biasanya kita rekrut Mas. Caranya gitu. Jadi kita nggak asal tebak-tebakan kualitas kerjaannya dia Mas. Kalau sudah direkom berarti kan sudah saya teruji kan. Sudah teruji. Seperti itu. Nggak lihat dari foto-fotonya lagi kerja. Kalau IG kayaknya nggak punya. Aduh, oke. Ini menarik sekali ya untuk obrolan kita di malam hari ini dan sudah cukup banyak ya yang dibagikan oleh Mas Fajar. Tapi kayaknya waktunya kurang nih. Kurang kayaknya. Waduh, masih banyak hal lain yang bisa dieksplor. Iya, betul. Atau mungkin dijadikan series nih, cocok deh. Cocok. Dunia konstruksi dan properti ini memang nggak bisa selesai dalam waktu 1-2 jam memang. Nah, bener. Ya kan, gunanya sangat luas memang Mas. Bahas tanah aja bisa 1 pekan itu kita. Itu. Yang penting buat para pendengar, jangan lupa untuk
kuncinya adalah memilih kontraktor yang berlegalitas ya, salah Betul. satunya ya, yang Betul. terpercaya, dan juga yang pasti track record-nya nih juga harus yang terjaga seperti itu ya. Oke, Mas Fajar, terima kasih banget sudah hadir di malam siap. hari ini. Terima kasih. Ini karena waktu sudah mepet ya. Baik. Kita harus Terima kasih akhiri atas dulu. kesempatan dan waktu yang diberikan oleh RRI ya, sudah Oke. bisa duduk di meja terhormat ini. Oke, Mas Fajar dan tim sukses selalu kedepannya Amin. untuk Bangun Terima Taka kasih juga. Mas Wira. Dan kita akan berjumpa kembali mendengar di Ngobras edisi berikutnya. Saya Sandy Wira, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa Mas ya? Oke. Wih,